9 jenderal dan 6 kolonel. Iya. Kemudian 2 dari sipil. Saya di FPP TNI sebagai legal advisor. Legal advisor. Jadi memang Pak Dwi yang harus ngomong ini ya. Okay. Manajemen perkara yang diterapkan oleh pihak Polda Metro Jaya itu serampangan kalau saya lihat. Pada penetapan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena adanya abuse of power yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Loh, ini kenapa nggak profit? Kenapa harus pakai gugatan CLS? Ini kan akan timbul perbedaan pendapat soal hukum. Iya. Saya bisa tegaskan di dalam hal ini adalah bahwa mungkin publik bertanya nih Pak ya, kok FPP TNI malah istilahnya nih, kok malah yang digugat itu polisi gitu loh. Bermasalah yang perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Ya. Nah, jadi pemirsa di sini poinnya ya. Oh, berarti kita menggocek polisi nih kalau dalam permainan bola gitu ya. Polisi kan mau main-main nih urusan ini. Nah, sekarang FPP TNI mau menghadang nih. Kamu jangan main-main dong. Ini urusannya bukan begini, betul kan Pak? Kira-kira seperti itu. Nah, tim hukum Tokoh HAM ini telah mengirimkan somasi 2 kali ya. Yaitu pertama tanggal 20 Agustus 2025 dengan perihal somasi atas terjadinya abuse of power. Kekeliruan penerapan hukum dan atau terjadinya penyelundupan hukum. Dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor sekian-sekian. Dan kedua, tanggal 10 November 2025 dengan perihal yang sama, somasi notifikasi kedua atas terjadinya abuse of power. Jadi setelah ini nyata tidak ada respon, baru kita masukkan laporan. Betul ya Pak ya? Iya. Pemirsa semua, seluruh Indonesia, ternyata gegap gempita masalah ijazah dari Bapak Jokowi ini menimbulkan banyak polemik yang ternyata kalau kita biarkan akan menjadi polemik yang liar, betul ya Pak ya? Kenapa pada akhirnya FPP TNI termasuk juga ada beberapa civil society kok tergelitik atau terniat untuk melakukan CLS ini? Yang pertama mungkin Pak Dwi bisa menjelaskan dulu CLS yang sudah didaftarkan tersebut spesifiknya mengenai apa, kemudian siapa prinsipalnya, terus apa sih yang diinginkan oleh CLS ini, yang dituntut dari CLS ini siapa saja dan apa saja. Mungkin begitu Pak Dwi. Ya. Kami persilakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini dari FPP TNI selalu mengikuti perkembangan betul. politik di Indonesia ini. Kami selalu memantau dan menyikapi juga ketika ada hal-hal yang perlu kita sikapi. Mengambil sikap, betul ya Pak ya? Jadi itulah apa yang kami lakukan selama ini, keberadaan FPP TNI yang kemudian ada satu peristiwa hukum di mana Mas Roy ditetapkan dan Dr. Tifa ya, Mas Roy dan Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kami melihat penetapan ini ada satu keanehan, yang justru membuat kami dari FPP TNI mempelajari proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ya, melalui Direskrimum. Berarti concernnya bukan ke ijazah Bapak Jokowi ya? Bukan. Nah ini perlu diperjelas. Concernnya adalah pada penetapan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa. Padahal tadinya bertiga ya Pak ya? Rismon juga kah? Sebelum Rismon cabut ya. Apa sekarang istilahnya selain cabut apa biar enak itu? Ya itu mengajukan RG. Lab group ya. Saya setuju dengan pendapat live group itu ya. Jadi kena apanya ya tanya dengan Rismon. Iya. Dari situlah kami mencoba untuk mengkaji apa yang ini sebenarnya terjadi. Iya. Nah, Pak Dwi, sebelum mulai ke depan penjelasannya, Pak Dwi ini posisinya sebagai apa nih di FPP TNI? Oh ya, jadi gini. Saya di FPP TNI sebagai legal advisor. Jadi memang Pak Dwi yang harus ngomong ini ya. Dan satu-satunya dari sipil ya, yang ada di FPP TNI. Karena saya sebagai penggagas FPP TNI bersama Pak
Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Soeharto, iya. Saya lanjutkan ya, Iya. Mbak Dea. Jadi kami kaji persoalan yang menyangkut Mas Roy ini. Kenapa kok Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka? Dr. Tifa ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami melihat di sini ada satu manajemen perkara yang diterapkan oleh pihak Polda Metro Jaya. Itu serampangan kalau saya lihat. Kenapa saya katakan serampangan? Karena saya melihat bahwa pasal-pasal yang diterapkan kepada si Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang ITE. Oh, yang tambahan ya? Ya, itu yang sangat memberatkan ya. Iya, gitu. betul. Ya kalau kita melihat lebih dalam lagi, undang-undang yang diterapkan atau yang dikenakan oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap Mas Roy dan Dr. Tifa, ini kan perlu dikaji juga. Jadi pihak penyidik itu tidak bisa semena-mena untuk melakukan penetapan pasal tersebut terhadap dua orang ini, yang dulu 3 orang ya. Iya. 2 orang ini gitu. Nah di sini ada satu saya bilang ini suatu kesalahan, suatu kekeliruan, suatu kecerobohan, ya, yang dilakukan oleh pihak Reskrimum ya, di Reskrimum Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami terpikir ada satu sistem manajerial perkara yang diterapkan ini benar-benar sangat sangat kasat mata, di mana ini harusnya nggak bisa, gitu ya. Ini harusnya nggak bisa, karena juga kalau menyangkut masalah soal mengupload, ya kan, soal masalah terutama pada waktu itu menyangkut masalah ijazah Jokowi ya, gitu. Ini kan tidak bisa serta-merta menerapkan terhadap mereka pasal-pasal yang disangkakan ya oleh kedua orang tersebut, seperti pasal 35 kalau nggak salah ya, pasal 32, 28, 27 UIT-nya, Undang-Undang ITE. Ya, dengan ancaman hukuman yang cukup berat buat mereka gitu. Nah, dari situlah kami melihat bahwa ini perlu kita sikapi, ini perlu kita kaji, dan saya bicarakan dengan teman-teman di EPP TNI. Ini rasanya kita perlu melakukan satu gugatan ke Polda Metro Jaya, ya, supaya Polda Metro Jaya ini paling tidak benar-benar bisa menerapkan pasal-pasal itu tidak serampangan, tetapi benar-benar mempelajari kronologis kejadian yang menurut Polda Metro Jaya ini patut diterapkan pasal ini, ini patut diterapkan pasal ini, tidak bisa serampangan. Ya. Nah, kemudian dari apa yang kami pelajari, kita sepakat juga dengan teman-teman dari masyarakat ya, ada beberapa orang juga dari masyarakat yang ikut di dalam melakukan gugatan ya, yang gugatan ini kita katakan seperti citizen lawsuit ya, atau CLS. Jadi inisiatornya? Inisiator dari FPP TNI. Inisiator dari FPP TNI. Nah, kemudian dari FPP TNI kita sepakat akan melakukan gugatan terhadap di Reskrimum. Ya. Kita melakukan gugatan di Reskrimum Polda Metro Jaya, dan ada kurang lebih sekitar 9 jenderal ya. Prinsipalnya ya. 9 jenderal dan 6 kolonel. Kemudian 2 dari sipil. Ya, 2 dari sipil itu saya, dan 1 lagi adalah Komardin. SHMA. Ya. SHMM. Oh, SHMM ya. Nah, ini gugatan sudah kita ajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan.
dan rencana akan disidangkan pada tanggal 6 ya, di PN Jakarta Selatan. di PN Jakarta Selatan. Sebagai tim hukumnya dari apa tuh Pak? Tokham? Tim hukumnya ini kami kuasakan kepada Tim Tokham. advokasi, litigasi, dan Tokham ini keadilan adalah tim untuk hak advokasi, asasi manusia. litigasi, dan keadilan untuk hak asasi manusia. Iya, Ya, yang berjumlah 10 advokat. Ya, Oke. betul. Prinsipalnya ada 17, ya kan? Ya, 5 kolonel, 9 para jenderal, kemudian 2 sipil ya. kolonel 6 kalau salah. Kolonel 6, ada 6 ya. termasuk Pak Nursam ya, Pak Nursam ya. Termasuk Pak Nursam ya, Pak. Di Salah sini satu yang tanda salah tangan satu, ya. Oke. Termasuk Pak Nursam, kemudian 9 jenderal ya. Kemudian 2 sipil. 2 sipil. Iya. Oke. Pak, itu kan tadi di Treskrimum yang kita laporkan. Kalau nggak salah para pelapor juga yang melaporkan itu masuk di poin ini juga nggak Pak, pelaporan? Maksudnya? Para pelapor kayak Lekumanan semua itu. Yang melaporkan si Mas Roy dan teman-teman itu, kan mereka keluar pasal itu kan dari laporan mereka. Iya, Ada nggak di situ poin bahwa mereka juga di ini kan? Nggak ada. Di sini ada. Oh, jadi total cuman Nggak ada. Di sini ada. di Treskrimum aja? Iya. Oke. Dari sini nggak ada. Nggak kita. Ini kan kita rilis dalam sebuah tulisan ini karena ini nanti juga untuk kepentingan media kan. Iya, betul. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada suatu pertanyaan mengenai gugatan apa yang diajukan oleh FPP TNI, yang diajukan gugatan adalah perbuatan melawan hukum. Karena adanya abuse of power yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Oke. Kemudian, kalau kita mengacu kepada perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu saya bacakan aja pasalnya ya, supaya nggak salah. Jadi di perbuatan melawan hukum itu diatur di dalam pasal 1365. Jadi gugatan yang kita ajukan adalah gugatan Perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 13. Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelakunya mengganti kerugian. Kira-kira seperti itu. Ada nggak kerugian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo? Ya kan? Dan, tentu ada. Kerugian nama baik, ya kan? Kemudian waktu, betul. ya kan? Waktu diperiksa, Iya. ya. Nama baik. Belum lagi Dampak secara daripada materi. dampak sosial. Dampak sosial betul, Ya, Pak. materi. Dampak sosial itu menyangkut masalah lingkungan dan keluarga ya. Tentu ini sangat berpengaruh terhadap kerugian seseorang jika tidak diselesaikan secara benar, jika tidak kita sidangkan bahwa ini ada perbuatan melawan hukum. Nah, di pasal 1365 ini tentunya menjadi dasar dari gugatan kami. Ya, karena gugatan kami ini adalah gugatan perdata. Kita menggunakan pasal mengenai PMH 1365. Iya. Kemudian kalau kita lanjutkan kepada proses hukum nanti di Jakarta Selatan, tentu akan banyak pendapat-pendapat hukum yang akan muncul. Kalau ini sudah bergulir, pasti ada nanti pendapat-pendapat hukum yang muncul. Pendapat-pendapat hukum yang muncul antara lain nanti adalah, loh, kok bisa ini dilakukan perbuatan melawan hukum, gugatannya? Kenapa tidak masuk kepada pra peradilan, Roy Suryo? Ini kan akan timbul nanti pertanyaan dan polemik seperti ini. Iya. Pak Dwi, maaf, izin Pak. Ya. Kita mau tahu sekali lagi ya biar pemirsa tahu yang digugat itu tadi kan atas keterangan Pak Yayat. ini kan tidak mengenai jasa Jokowi. Jadi lebih ke polisi. Iya, betul. Betul, sudah tadi Kan kita udah dijelasin, sudah kita sampaikan. Jadi yang digugat itu adalah di Treskrimum. ya, jadi kita tidak mengusik masalah soal ijazah. Tapi kita soal penetapan Roy Suryo. Kebijakan dari di Treskrimum. Ya, gitu. Yang telah lalai menerapkan hukum. Nah, itu yang kita yang kita ungkap tadi ya gitu. Kita nggak masuk ke sana. Nah, kemudian saya lanjutkan masalah ketika nanti ini berproses di pengadilan. Ketika berproses di pengadilan, tentu nanti banyak sekali pendapat-pendapat hukum yang akan
muncul. Iya. Ya, baik itu di media sosial, baik itu nanti di apa namanya di TV, Ya, di sidang juga. ya, kemudian di ruang sidang, kemudian, dan di media-media yang lain ya. Iya. Saya sampaikan seperti ini, bahwa pada prinsipnya seorang hakim itu tidak boleh menolak bahwa perkara ini tidak diterima, diatur, tidak ada, ya tidak bisa atau tidak ada undang-undang yang mengaturnya. NO. Bukan, Belum. Bukan. Oke. Tidak ada hukum yang mengaturnya. Jadi dia menolak di depan. Ya artinya hakim tidak boleh melakukan penolakan itu. Iya. Ya kan? Jika nanti terjadi polemik macam-macam. Karena kan bisa aja nanti persoalan ini akan timbul adalah, loh ini kenapa nggak profit? Kenapa harus pakai gugatan CLS? Dengan objeknya adalah perbuatan melawan hukum. Ini kan akan timbul perbedaan pendapat soal hukum. Iya. Saya bisa tegaskan di dalam hal ini adalah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang kita lakukan sekarang ini, ya, itu memberikan satu langkah hukum, memberikan suatu ruang kepada hakim untuk mengambil sikap. Itu adalah yang namanya judicial activism. Judicial activism. Ya, jadi judicial activism itu adalah paradigma peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan diskresi yudisial dalam penerapan hukum. Jelas ya? Jadi tidak ada lagi perdebatan bahwa oh ini nggak bisa nih dilakukan gugatan perdata. Ini sudah diberikan ruang hakim, sudah diberikan satu langkah hukum bagi hakim untuk melakukan judicial activism. Ya. Dan melakukan dengan melakukan diskresi yudisial. Dasar hukumnya ada nggak? Ada. Apa dasar hukumnya? Pasal 5 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Itu dasar hukumnya. Jadi kalau hakimnya nanti tidak menolak, katakanlah ini masuk kepada Sedangkan istilahnya itu proses lah. Kewenangan absolut. Kalau masuk pada kewenangan absolut ini bukan kewenangan Pengadilan Jakarta Selatan, katakanlah seperti itu. Dia sudah mengabaikan mengenai pasal 5 ayat 1, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dia sudah mengabaikan itu. Karena itu memberikan satu ruang kepada hakim, memberikan suatu langkah hukum pada hakim untuk melakukan judicial activism. Nah, disinilah nanti akan timbul satu perdebatan, tinggal hakimnya berani atau tidak untuk memproses gugatan kami ini. Oke. Karena sudah pasalnya sudah jelas, ya. Terus kemudian kita tinggal menunggu apakah hakim berani untuk menjedang. Harusnya berani. Harusnya kalau menurut saya berani. Harusnya ya. Walaupun nanti perdebatannya loh, kenapa tidak pra peradilan gitu. Seperti itu. Pak, mungkin publik bertanya nih Pak ya, kok FPP TNI malah istilahnya nih, kok malah yang digugat itu polisi gitu loh. Kenapa tidak mengangkat tema lain, bukan tema, maksud saya poin lain, substansi ijazahnya Bapak Jokowi itu loh. Yang sekarang mereka ini kan karena dianggap memfitnah yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Kan begitu. Nah ini mungkin perlu dijelaskan juga nih Pak, kepada publik gitu kan. Kok malah polisi, tadi kan Bapak bilang, orang pasti ngomong, kok nggak prapit gitu kan. Melanjutkan dari kasusnya pelaporan ini, kenapa tidak prapit, malah si polisi yang digugat gitu Pak. Alasannya? Alasannya seperti di depan tadi saya jelaskan bahwa karena menemukan. Iya, karena ada sesuatu paham. yang bermasalah, yang perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Nah, jadi pemirsa di sini poinnya ya. Poinnya di situ. Bahwa para purnawirawan TNI ini, bapak-bapak ada letnan jenderal, ada brigjen, kemudian ada kolonel, kemudian juga ada praktisi hukum
Ya, praktisi hukum juga nggak main-main ya. Pak Komardin juga, Insinyur Raja Komardin, SHMM juga sudah melakukan gugatan juga kan untuk ijazah Bapak Jokowi di Sleman kan. Ya. Jadi betul. dia juga orang yang memang sudah paham mengenai kasus ijazah Bapak Jokowi. Kemudian yang kedua, Tapi kita nggak masuk di sana loh ya. Ya untuk betul makanya. Cuman artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang memang udah paham gitu maksud saya untuk hal ini gitu. Yang kedua adalah Pak Dwi sendiri, betul kan Pak, sebagai legal advisor dari FPP TNI. Nah, jadi ini untuk pemirsa pahami gitu loh. Tadi saya bilang sama Pak Dwi, sama seseorang yang tadi kita konferensi, berarti kita menggocek polisi nih kalau dalam permainan bola gitu ya. Polisi kan mau main-main nih urusan ini. Nah, sekarang FPP TNI mau menghadang nih. Kamu jangan main-main dong. Ini urusannya bukan begini, betul kan Pak? Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah. Artinya begini, kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam penegakan hukum, itu wajib seperti saya gini ya, walaupun saya sudah mantan, meluruskan kali ya, tapi Pak. saya wajib untuk memberikan masukan-masukan terhadap baik itu di kejaksaan maupun itu di kepolisian gitu loh. Poinnya di situ. Ya, soal nanti dia mau terima atau tidak, ya kita lihat aja di dalam proses peradilan ini kan gitu. Betul. Artinya gini, sebelum proses peradilan ini, kalau perdata itu kita mengajukan gugatan, kan sebelumnya ada somasi. Ya sudah, ini ya udah kan? dilakukan somasi sudah dilakukan dua kali. Dua kali, ya kan? betul. Tapi tidak ada respon. Tidak ada respon dari pihak Polda Metro Jaya. Betul. Ya mau nggak mau harus kita ambil langkah hukum gugatan perdata ini. Gitu. Jadi untuk informasi bahwa tim hukum tokoh HAM ini telah mengirimkan somasi 2 kali ya. Yaitu pertama tanggal 20 Agustus 2025 dengan perihal somasi atas terjadinya abuse of power. Kekeliruan penerapan hukum dan atau terjadinya penyelundupan hukum. Dalam tahap penyidikan dengan sprindik nomor sekian. Dan kedua, tanggal 10 November 2025 dengan perihal yang sama, somasi notifikasi kedua atas terjadinya abuse of power. Jadi setelah ini nyata tidak ada respon, baru kita masukkan laporan. Betul ya Pak ya? Iya. Oke. Ini saya bacakan sedikit ya, soal isi dari pasal 10 ayat 1 ya, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sudah menegaskan begini. Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Itu pasal 10 ayat 1. Di pasal 5 ayat 1, ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Betul. Gitu loh. Jadi kita nggak salah melangkah ini. Kalau menurut saya itu kita tidak salah. Ya, karena sudah diatur, kemudian pengadilan atau hakimnya juga sudah diberikan satu peluang atau langkah-langkah hukum yang sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 10 ayat 1 dan 5 ayat 1, yaitu judicial activism. Oke. Ya seperti bahasa Pak Sunarko tadi ya, kayak apa sih, shock terapi atau apa jadi untuk para polisi? Ya. Kalau saya sih nggak bicara shock terapi lah, tetapi saya bicara adalah kita meluruskan yang bengkok. Betul. Dan itu menjadi suatu kewajiban. Nah, baik pemirsa, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah mendapatkan penjelasan, karena maklum Pak, citizen law suite itu kan mulai berkembang sejak adanya ijazah yang mulai kelihatan ya. Sehingga perlu kita mengedukasi masyarakat apa bedanya citizen law suite yang bapak-bapak ajukan dengan yang di Solo. Ya kan namanya orang, kok citizen law suite lagi, ternyata memang beda. Begitu. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah ikut menonton. Kemudian bapak-bapak kami doakan selalu sehat. Amin. Ya, akan terus berbuat yang terbaik untuk negara ini. Semoga diberi kekuatan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.